إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan bagian akhir dari surat An-Naba, tafsir surat An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana nasib orang-orang kafir, bagaimana kesudahan mereka, seperti apa siksaan yang akan mereka dapatkan di neraka, maka kemudian Allah SWT menyebutkan tentang kesudahan kaum mukminin, balasan untuk orang-orang yang beriman, balasan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni surga. Allah SWT firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan lihat ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Inna sesungguhnya lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Mafaza kemenangan. Dan mafaza dari kata al-fauz artinya adalah keselamatan dan kemenangan. Makna al-mafaz adalah kemenangan dan keberhasilan dalam meraih tujuan, yakni surga, dan selamat dari siksa neraka. Itulah yang dimaksud dengan al-mafaz. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka adalah surga dan selamat dari siksa neraka. Itulah keselamatan, itulah kemenangan. Jadi mereka, yani bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya balasan di hari kiamat kelak. Sehingga mereka berusaha di dunia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjaga diri mereka dari berbagai maksiat dan kezaliman. Karena mereka meyakini adanya pembalasan di hari kiamat kelak, pembalasan untuk kebaikan dan pembalasan untuk keburukan. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Kemudian Allah SWT berfirman, di ayat berikutnya, hadaiqa wa a'naba. Bagi mereka adalah apa? Hadaiq, kebun, kebun-kebun. A'nab, anggur. Artinya mereka akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman, wa anaba, dan buah anggur. Yang mendapatkan ini adalah orang-orang yang
bertakwa. Inilah bentuk mafaza yang disebutkan tadi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan, yakni mereka masuk surga. Yang dimana di surga tersebut berisikan kebun-kebun dan taman-taman. Tidaklah dikatakan hadiqah, kebun, kecuali terdapat padanya buah-buahan yang banyak, buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka ragam. Dan di antara isi dari kebun tersebut adalah a'nab, buah anggur. Jadi bukan hanya buah anggur saja, tapi di antaranya adalah buah anggur. Buah-buahan yang banyak dan beraneka ragam. Dan para ulama menjelaskan kenapa disebutkan pengkhususan disebutkan dengan a'nab. Disebutkan buah anggur. Dikhususkan penyebutannya karena lezatnya. Karena banyak orang yang menyukainya. Dan memang buahnya banyak. Jadi buah anggur adalah di antara buah yang terdapat di surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menang. Yakni orang-orang yang bertakwa. Inilah di antara kenikmatan yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana? Di surga kelak. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa apapun kesamaan dari nama yang kita ketahui nama-nama tersebut di dunia dan kemudian Allah sebutkan tentang nama yang sama di surga, maka sekalipun terdapat kenamaan atau penamaan yang sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tidak sama tentunya buah anggur dan buah yang lainnya yang terdapat di surga kelak tentunya tidak akan sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Tapi sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-33. Setelah Allah SWT menyebutkan bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan hadaik, kebun-kebun, teman-teman, dan mereka mendapatkan buah anggur. Berikutnya, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Dalam bahasa Arab, kawa'ib artinya adalah gadis-gadis muda, yakni bidadari yang mereka memiliki buah dada yang bulat, yang tidak renggang, yang tidak turun. Disebutkan dengan nisa kawa'ib. Yang maksud dengan nisa kawa'ib, para wanita kawa'ib, dikatakan demikian karena buah dada mereka membentuk seperti ka'ab. Apa yang dimaksud dengan ka'abun? Ka'abun artinya mata kaki. Ya, bentuknya seperti mata kaki membulat. Maka dikatakan aisa sara sadyuhunna kal ka'bi fi sudurihin. Buah dada mereka seperti mata kaki yang menempel di dada-dada mereka. Ini yang dimaksud dengan kawa'ib. Ya, gadis-gadis muda, para bidadari. Dan yang dimaksud dengan atraba, yang sebaya. Berapa usia mereka? Puncak dari usia yang muda, usia berapa tuh, Bu? Dikatakan 33 tahun. Jadi untuk mereka, lil muttaqin, istri-istri yang cantik jelita, wanita-wanita penghuni surga, apakah itu dari bidadari surga ataupun wanita-wanita mukminat yang Allah ciptakan mereka kembali dan menjadikan mereka sebagai bidadari surga yang paling cantik. Jadi asraba artinya yang sebaya, yang usianya seumuran. Jadi maksudnya para bidadari tersebut umurnya sebaya. Dan di antara kebiasaan gadis remaja adalah mereka saling bergaul dan berteman. Itulah yang dimaksud mereka para gadis yang berusia 33 tahun. Dan ini dikatakan sebagai usia wanita paling sempurna. 33 tahun. Kemudian Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah wa ka'san dihaqa. Apa yang dimaksud dengan ka'san dihaqa? Gelas-gelas yang penuh. Penuh dengan apa? Dengan minuman. Kata ka'as itu bermakna khamar. Jadi Allah SWT menyediakan khamar-khamar di dalam gelas. Yang minuman tersebut adalah minuman untuk para penghuni surga. Apa hukumnya kita minum khamar di dunia, Bu? Haram. Akan tapi khamar nanti adalah merupakan minuman bagi para penghuni surga. Dan tentunya khamar di akhirat kelak tidak bisa ya disamakan kenikmatannya. Artinya jauh lebih nikmat, tidak ada permisalannya di dunia. Kenikmatan yang Allah berikan, minuman bagi penghuni surga adalah khamar. Ya. Ketika di dunia dilarang, diharamkan, akan tapi di akhirat kelak hukumnya adalah halal tentu saja.
Ya, tidak ada lagi yang haram bagi penghuni surga. Jadi yang dimaksud dengan ka'san dihaqa adalah gelas-gelas yang dipenuhi dengan khamar. Berikutnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'un, mereka tidak mendengar. Fiha, di dalamnya. Di dalam mana maksudnya? Di dalam surga. Lagwan wala kidzaba. Lagwan, perkataan yang sia-sia. Ya, lagwan itu perkataan yang sia-sia. Wala kidzaba, maupun yang dusta. Jadi para penduduk surga mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Mereka tidak akan mendengar hoax. Ya, mereka tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya. Surga adalah Darussalam, tempat penuh keselamatan, termasuk juga tidak ada ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang menyakiti hati, tidak ada. Yang ada adalah ucapan-ucapan yang baik. Jadi tidak akan ada nanti ucapan-ucapan yang dapat menyakiti penghuni surga yang lainnya. Tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Semuanya adalah yang diucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik lagi menyenangkan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an sebagai balasan. Min rabbika dari Rabbmu. 'Ata'an hisaba. Ata itu artinya pemberian. Hisaba artinya yang cukup banyak. Sekali lagi, jazaan apa artinya? Balasan. Mir rabbik, dari Rabbmu. Ata'an, pemberian. Hisaban, ya yang cukup banyak. Hisaban, kafiyah, ya yang cukup banyak. Inilah Allah sebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, untuk mereka surga. Nah, di sini kita dapati dalam surat An-Naba bagaimana Allah SWT setelah menyebutkan tentang neraka dan penduduknya, kemudian Allah menyebutkan tentang surga dan penduduknya. Dan di sini kita dapati Allah SWT menyebutkan dua hal. Ada neraka, ada surga. Di sini juga ada targhib, ada tarhib. Targhib yakni berupa motivasi, anjuran, dan tarhib berupa ancaman, ya untuk menakut-nakuti supaya menghindari perbuatan tersebut. Ada targhib, ada tarhib. Tarhib berupa pengabaran tentang neraka dan penduduknya. Targhib penyebutan tentang surga dan penduduknya. Ya. Tarhib bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Dan targhib targhib Allah SWT memotivasi, ya mendorong kepada orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa dengan menggambarkan tentang surga dan kenikmatannya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi, Rabb Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Ya. Allah Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba.
La yamlikuna khitaba, mereka tidak bisa, tidak mampu berbicara. Minhu, yakni mereka tidak akan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa pada hari kiamat semuanya akan merasakan rasa takut yang dahsyat, yang sangat. Maka tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani berbicara. Semuanya takut. Takut kepada Allah SWT. Dan yang berbicara adalah siapa yang diizinkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Semuanya diliputi dengan rasa takut kepada Allah Taala. Ayat berikutnya, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawaba. Yauma, pada hari di mana ar-ruh wal malaikah, di mana ruh, yang dimaksud dengan ruh yakni malaikat yang termulia, yakni malaikat Jibril, wal malaikah, wal malaikah. Malaikat artinya, al-malaikah artinya para malaikat. Malaikat itu adalah jamak atau mufrad, Bu? Dalam bahasa Arab, malaikah. Malaikah itu artinya para malaikat. Ya, kalau bahasa Arab, dalam bahasa Arab, malaikah itu jamak. Bentuk tunggalnya apa, Bu? Malak. Bentuk tunggalnya adalah malak. Malakul maut. Malaikat maut. Bentuk banyaknya, bentuk pluralnya adalah malaikah. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia tunggal pun dikatakan malaikat. Wal malaikah, dan para malaikat. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikah, pada hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat berdiri saffa, bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berkata-kata, illa, kecuali man adzina lahur rahman, siapa adzina lahur rahman, adzina lahu, yang diberikan kepadanya izin oleh ar-Rahman, oleh Allah SWT. Ya, pada hari di mana ruh malaikat Jibril, yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah SWT. Allah Ar-Rahman, wa qala shawaba, dan dia mengucapkan kata yang benar. Shawaba artinya benar. Jadi hari tersebut Allah SWT berfirman, menyatakan bahwa hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah. Yang dapat berbicara kepada Allah hanya yang mendapatkan izin oleh Allah SWT. Tidak ada yang berani berbicara, termasuk para nabi. Mereka pun juga takut untuk berbicara kepada Allah SWT. Ya, yang hanya adalah suara-suara bisikan-bisikan saja, suara-suara desahan saja, tapi tidak berani untuk berbicara. Karena begitu dahsyatnya hari tersebut. Pada hari di mana Allah SWT sedang murka. Itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Masing-masing khawatir terhadap nasib dirinya. Ya, masing-masing memikirkan tentang kondisinya. Apakah mereka akan mendapatkan surga ataukah neraka? Yang jelas di sini menunjukkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Tidak ada yang berani berbicara kecuali ia mendapatkan izin. Jadi di sini ada dua syarat. Ada dua syarat.
Syarat yang pertama adalah tidak ada yang dapat berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Dan syarat yang kedua adalah tidaklah berbicara melainkan perkataan yang hak. Tidak mengatakan sesuatu melainkan perkataan yang hak. Berarti yang dapat berbicara adalah yang diizinkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah yang disampaikan, yang diucapkan itu adalah yang hak. Tidak ada lagi yang bisa berdusta. Kalau di dunia mungkin masih bisa berdusta. Ya. Tapi di akhirat kelak tidak ada lagi yang bisa berdusta. Karena hari tersebut kata Allah adalah dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti terjadi. Ayat ke-39, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Faman syaa'a, maka man, siapa, syaa'a, yang menghendaki, ittakhadha, dia mengambil, ma'aba, jalan kembali, ila rabbih, kepada Rabb-Nya. Itu kalau kita artikan kata per kata. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang hak, yang pasti terjadi. Faman syaa'a, siapa yang menghendaki, ittakhadha, dia akan mengambil, menempuh. Menempuh apa? Ma'aba, jalan kembali. Kembali ke mana? Ila rabbih, kepada Rabb-Nya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin selamat dari dahsyatnya hari kiamat, yang ingin mendapatkan kemenangan, yang ingin selamat dari siksa neraka jahanam, maka carilah jalan yang benar, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengikuti syariat Allah tabaraka wa taala. Ikutilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan keselamatan. Maka taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul-Nya. Ya, mentaati Allah, mentaati Rasul, itulah takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian berikutnya ayat yang keberapa? Yang terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna, sesungguhnya kami, anzarnakum, telah memberikan peringatan kepada siapa? Kepada kalian. Adzaban qariba, tentang azab yang dekat. Adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma, pada hari, yanzuru, apa artinya yanzuru? Melihat. Siapa yang melihat? Al-mar'u, maksudnya adalah manusia. Yauma yanzurul mar'u, pada hari manusia melihat. Apa yang dilihatnya? Ma, apa? Qaddamat, yang telah diperbuat. Yadahu, kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian tentang azaban qariba, azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir berkata,
Ya laitani, aduhai seandainya aku kuntu turaba, dahulunya aku hanyalah turab. Hanyalah apa? Tanah. Jadi di ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasannya azab itu dekat. Azab itu dekat. Azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang berbuat zalim. Para pelaku maksiat, mereka akan diazab. Di mana? Di alam kubur mereka, di alam barzah mereka sebelum diazab di neraka Jahannam. Kehidupan dunia, kehidupan yang sebentar, tidak lama. Makanya dikatakan sebagai azab qarib, azab yang dekat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar. Dan kehidupan akhirat, perjalanan menuju surga, perjalanan yang panjang, lama. Dan azab itu tidak hanya nanti setelah dibangkitkan dari kematian, akan tetapi orang-orang yang bermaksiat juga akan diazab di alam barzakh, di kubur mereka sebelum diazab di neraka Jahannam. Dan orang-orang kafir setelah mendapatkan azab di kubur mereka, nanti pada hari kiamat kelak setelah mereka dibangkitkan, maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwa semakin lama seorang itu berada di neraka Jahannam, maka azabnya apakah semakin berkurang yang dirasakan? Semakin bertambah berat, bertambah pedih siksaannya. Itulah kondisi orang-orang yang berbuat zalim. Mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Nah, pada hari tersebut, di hari kiamat, semuanya akan diingatkan oleh Allah SWT. Akan diperlihatkan catatan amal mereka. Akan dihadapkan ke hadapan mereka. Catatan amal kita semuanya akan dibuka. Dan terlebih lagi untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, mereka akan melihat secara detail, secara terperinci setiap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Maka ketika itulah orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah, bukan manusia. Ungkapan ini adalah ungkapan penyesalan. Ungkapan ini, ya laitani kuntu turaba, ini adalah ungkapan penyesalan di hari kiamat. Tidak mau menjadi manusia. Andai kata dahulu aku tidak jadi manusia, tapi jadi apa? Tanah. Kenapa? Karena kalau tanah disidang atau tidak? Dia tidak mau jadi manusia karena dia melihat sesuatu yang hak, yang nyata, yakni azab di hadapan matanya. Ya, manusia disidang, diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Maka orang-orang kafir, di hadapan mereka telah menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berangan-angan, ya laitani, seandainya dahulu dia hanyalah tanah,
tidak akan dihisab, tidak ada balasan, tidak ada persidangan, tidak akan diazab. Tapi penyesalan di akhirat kelak tidak ada gunanya lagi. Penyesalan di hari kiamat kelak tidak ada gunanya. Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumil qiyamah. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diambil atau dikembalikan dari kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantadhihan. Rasulullah melihat dua ekor kambing saling tanduk menanduk. Maka Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, hal tadri fima tantadhihan?" Tahukah engkau kenapa dua kambing tersebut saling tanduk menanduk? Maka Abu Dzar berkata, "La, aku tidak tahu." Apa kata Rasulullah SAW? "Lakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma." Allah Maha tahu dan Allah akan menghukum di antara kedua kambing tersebut. Jadi di antara kedua kambing pun juga nanti ada akan ditegakkan haknya. Oleh karenanya kita berhati-hati dari segala kezaliman, termasuk kita mengambil harta orang lain tanpa hak. Maka pada hari kiamat kelak kita akan dituntut. Jangan sampai ada harta orang lain yang kita ambil tanpa hak. Kita akan dihisab. Ya, kita harus mengembalikannya. Bagaimana cara mengembalikannya? Apakah ada harta? Tidak ada harta lagi. Yang ada hanyalah apa? Pahala kita. Kalau ada pahala kita kita berikan kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa hak. Tapi kalau tidak ada harta lagi bagaimana? Dosanya yang akan kita ambil. Maka siapa yang dizolimi di dunia, maka dia akan dimenangkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka kita tidak usah khawatir seandainya kita di dunia hak kita ada yang mengambilnya. Ada hak kita yang dirampas oleh orang lain. Sesungguhnya hak kita tersebut akan dikembalikan kepada kita. Hak-hak tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bisa jadi ada orang yang zalim, dia menang berperkara di dunia. Akan tetapi nanti dia tidak akan selamat dari persidangan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Lihatlah bagaimana keadilan Allah SWT. Kambing yang tidak bertanduk akan dimenangkan oleh Allah SWT. Ya, pada hari kiamat kelak, kambing yang tidak bertanduk akan dimenangkan oleh Allah SWT atas kambing yang bertanduk. Jadi kambing yang bertanduk akan disiksa oleh Allah SWT. Namun, setelah itu, setelah selesai persidangan antara kambing, bagaimana akhirnya? Mereka akan menjadi tanah. Diubah oleh Allah SWT kambing-kambing tersebut menjadi tanah. Beda halnya dengan manusia. Apakah manusia setelah persidangan kemudian selesai? Tidak. Setelah hak seseorang dikembalikan kepada pemiliknya, urusannya belum selesai. Manusia tidak dikembalikan menjadi tanah. Tapi berikutnya adalah surga ataukah neraka. Surga ataukah neraka. Adapun hewan seperti kambing tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada surga dan neraka di antara hewan. Angka tetapi bentuk keadilan Allah SWT. Allah tampakkan keadilan tersebut.
Ya, Allah tegakkan keadilannya meskipun itu terhadap apa? Terhadap binatang, terhadap hewan. Itulah sebagai bentuk bagaimana Allah menampakkan keadilannya. Maka terlebih lagi manusia. Jadi orang-orang kafir mereka melihat bagaimana Allah tampakkan keadilan. Antar kambing saja Allah tegakkan keadilan dan mereka menyaksikannya. Maka seakan-akan mereka mengatakan seandainya kami adalah seperti kambing itu. Setelah disilang kemudian menjadi tanah. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Setelah para manusia disidang, maka kemudian selanjutnya adalah akan digiring ke surga ataukah ke neraka. Inilah pembahasan terakhir kita, bagian yang terakhir dari surat An-Naba. Dan surat An-Naba ini berkaitan dengan pengingkaran orang-orang kafir, orang musyrik terhadap adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Ya, mereka tidak beriman akan adanya hal tersebut. Jadi kita kembali bahwa ayat yang kita pelajari dari ayat 31 sampai dengan ayat berapa? 40. Kita lihat kembali. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Ini orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka akan mendapatkan mafaza. Apa itu mafaza? Keselamatan, kemenangan. Ya, jadi mereka akan mendapatkan negeri kemenangan, surga. Dan di surga akan mendapatkan segala apa yang menjadi keinginan mereka. Di antaranya mereka akan Allah berikan hadaiq, kebun wa a'nab, buah-buahan anggur. Kemudian wa kawa'ib atraba, gadis-gadis yang apa Bu? Kawa'ib, gadis-gadis muda, usia mereka 33 tahun, atraba, berumur sebaya. Kemudian wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan khamar. Dan dalam surga mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang batil dan kedustaan. Ya. Tidak ada ucapan yang buruk, tidak ada dusta di antara mereka, tidak ada perkataan yang menyakiti. Semua ucapan, perkataan-perkataan yang baik. Baik yang didengarkan maupun yang diucapkan. Kemudian ayat berikutnya ayat 36. Dan hal tersebut termasuk anugerah yang diberikan Allah kepada mereka sebagai ataan, pemberian dan anugerah dari Allah. Hisaba yang cukup banyak. Ayat ke-37. Dialah Allah pemelihara langit dan bumi, pemelihara yang ada di antara keduanya. Dialah Allah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Dan semua yang ada di bumi maupun di langit tidak ada yang bisa memohon kepadanya kecuali kalau Allah yang mengizinkan mereka. Ayat 38. Pada hari kiamat, hari di mana ketika malaikat terbaik Jibril, Ar-Ruh, yang dimaksud dengan Ruh adalah malaikat Jibril, dan para malaikat berdiri bersaf-saf atau berbaris, dan tidak ada di antara mereka yang berbicara tentang
tentang apapun, ya kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah ucapan untuk memberikan persaksian, dan termasuk diantaranya adalah ucapan untuk memberikan apa? Syafaat. Maka tidak ada yang berbicara untuk memberikan persaksian ataupun juga akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diucapkan adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar. Dzalikal yaumul haqq. Hari yang telah disebutkan ciri-cirinya tadi, maka tidak ada keraguan lagi. Ini adalah al-haq, hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang ingin keselamatan dan kemenangan pada hari tersebut, selamat dari siksa Allah, maka tentunya dia harus menyiapkan bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa, melakukan amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian wahai manusia akan datangnya siksa yang dekat. Kenapa dikatakan siksa yang dekat, Bu? Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar, tidak lama. Adapun kehidupan akhirat, perjalanan kita menuju surga ataukah neraka adalah perjalanan yang lama, yang panjang. Maka bagi orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan siksa, yang mereka akan mendapatkan azab. Tidak menunggu mereka akan dibangkitkan dari kuburnya, ketika di alam barzakh pun juga mereka akan mendapatkan siksa tersebut. Maka dikatakan azab qarib, azab yang dekat. Azaban qarib, siksa yang dekat. Terlebih lagi pada hari kiamat kelak, ketika seorang melihat apa yang telah dilakukannya di dunia, dan terutama sekali adalah orang-orang kafir. Terakhir mereka berangan-angan supaya mereka bisa selamat terlepas dari siksa Allah SWT, dan mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya seandainya aku menjadi debu seperti hewan-hewan yang tadi yang telah kita sebutkan, yang dikatakan kepada mereka, jadilah kalian debu, maka mereka menjadi debu. Adapun manusia, maka mereka tidak akan dijadikan tanah, akan tetapi mereka akan dihisap, dan ujungnya adalah surga ataukah neraka. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang kesudahannya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Kita mendapatkan surga Allah Taala, dan tentunya kita ingin mendapatkan surga yang terbaik bersama dengan kekasih kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.